Ustaz, bagaimana para salaf dahulu membagi waktu belajar, yaitu saat menghafal, saat menulis, atau saat membaca? Apakah mereka punya waktu-waktu yang khusus? Masya Allah. Para salaf, kalau seandainya kita lihat kehidupan para salaf dalam membagi waktu mereka belajar dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita temukan kebiasaan yang sangat luar biasa. Mereka tidak menyia-nyiakan waktunya. Mereka tidak menyia-nyiakan waktunya. Ibnu Abdul Bar, Imam al-Maghrib, itu berapa kali dia terperosok ke dalam jurang karena dia membaca sambil berjalan atau berjalan sambil membaca kitab. Al-Jahiz Mu'tazili, Jahiz, orang Mu'tazilah, pengarang Kitabul Bukhala dan Kitabul Hayawan, bahwa dia rela tinggal di perpustakaan tempat naskah. Waktu itu dia tinggal ketika banyak sekali ya kawan pertanyaannya luar biasa ini. Jam 10 nanti belum selesai. Jazakumullah khair. Apa kita baca insyaallah. Bahwa Jahiz dia sampai rela tinggal di tempat naskah. Naskah waktu itu adalah tempat penjualan buku dan fotokopi. Waktu itu fotokopi tidak ada, yang ada adalah menulis. Jadi kalau seandainya Anda ingin buku, dituliskan. Dia tinggal di sana untuk membaca semua yang ada di sana. Jadi itu dia Mu'tazilah, sedangkan dia berakidahkan Mu'tazilah. Akan tapi coba lihat apa yang ia tulis, hasilnya sangat luar biasa. Dia mengarang kitab yang sangat banyak sekali. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, mereka tidak memiliki waktu untuk berleha-leha. Dalam masalah membagi waktu dalam menghafal, menulis dan membaca, para salaf itu tidak ada waktu yang tepat. Itu kembali kepada pribadi-pribadi. Sebagian orang mengatakan bahwa menghafal lebih nikmat setelah subuh, atau menghafal lebih nikmat setelah asar dan semacamnya. Itu sebagian orang lain sebaliknya. Jadi itu kembali kepada keinginan atau kepada kecenderungan sendiri-sendiri bagaimana mengatur waktu secara efisien. Akan tapi secara umum kesimpulannya, bagi pelajaran tersebut, pelajaran itu dibagi, dan ini juga mencakup pelajaran dunia maupun pelajaran akhirat, yaitu pelajaran agama. Pelajaran yang berat, pelajaran yang menengah, pelajaran yang ringan. Seperti pelajaran yang berat adalah pelajaran fikih, pelajaran nahwu, pelajaran sarf, pelajaran mustalah hadis, itu berat. Kemudian yang menengah adalah seperti pelajaran hadis, tafsir, pelajaran seperti hadis dan tafsir atau dan semacamnya. Pelajaran yang ringan seperti sejarah, adab, thaqafah, wawasan Islam atau semacamnya. Nah, itu dibagi. Waktu yang berat kita gunakan ketika pikiran kita cerah dan semacamnya. Pelajaran yang ringan kita gunakan ketika kita santai, ketika kita setelah makan, ketika hendak tidur dan semacamnya. Dan juga hendak menggunakan metode pembelajaran dengan mata, dengan pendengaran dan dengan ucapan. Seperti misalnya kalau seandainya Anda sudah capek melihat sebuah kitab, maka tutup kitab tersebut, ganti dengan mendengar. Kalau seandainya Anda sudah letih dengan mendengar, maka ganti dengan bercakap, dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.